Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini kita akan mempelajari mengenai potensi sumber daya alam atau disingkat juga dengan SDA. Nah, di dalam materi kali ini kita akan berfokus pada sumber daya alam. Video pembelajaran kali ini terdapat beberapa kolom yang akan kita lalui selama video ini berlanjut. Nah, di sini ada petunjuk, kompetensi, materi, evaluasi tentang juga profil. Nah, di sini kita masuk pada tahap pertama terlebih dahulu, yaitu petunjuk. Apa sih yang ada di dalam petunjuk ini? Nah, di dalam petunjuk ini teman-teman sekalian, terdapat urutan belajar yang akan kita lalui selama proses pembelajaran. Nah, di sini juga ada aturan di dalam kelas kita. Pertama, kita akan membahas mengenai urutan belajar yang akan kita lalui. Nah, di sini untuk pertama, kita akan masuk pada pembukaan. Di dalam pembukaan terdapat 3 tahapan, yaitu salam dan doa, presensi, serta ice breaking. Nah, salam dan doa akan dilaksanakan oleh guru dan siswa agar guru bisa menyapa siswa dan memulai pembelajaran dengan baik dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Selanjutnya ada presensi untuk memeriksa kehadiran siswa yang akan mengikuti materi kali ini dan yang tidak akan mengikuti materi kali ini. Nah, selanjutnya ada ice breaking. Kenapa sih, Bu? Kok ice breakingnya ada di depan? Nah, kegiatan singkat ini untuk membangkitkan semangat siswa, juga bisa mengembalikan fokus teman-teman sekalian dalam proses pembelajaran. Nah, setelah proses pembukaan selesai, kita masuk pada apersepsi. Dalam apersepsi ada review materi sebelumnya serta pengaitan dengan materi baru. Mengulang singkat materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menyegarkan ingatan siswa. Nah, Bu Guru di sini akan mengulang lagi, mengingatkan kembali kepada adik-adik sekalian materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman sekalian ingat, kita berlanjut pada pengaitan dengan materi baru. Materi baru kali ini yaitu menghubungkan materi sebelumnya dengan topik baru yang akan dipelajari. Kemudian kita akan masuk pada materi yang akan kita pelajari dengan mengaitkan materi yang sebelumnya. Selanjutnya ada penyampaian tujuan pembelajaran. Di sini Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini sehingga siswa tahu apa yang akan mereka capai. Nah, tujuannya di sini agar teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian bisa tahu kenapa kita harus belajar bab ini, kenapa kita harus belajar materi ini. Nah, selanjutnya setelah selesai dalam proses penyampaian tujuan pembelajaran, kita masuk pada penyampaian materi. Nah, kita udah masuk di materi nih. Di sini ada 2, ada penjelasan konsep serta demonstrasi atau contoh. Di penjelasan konsep, guru akan memberikan penjelasan mengenai materi baru dengan menggunakan berbagai media, misalnya papan tulis, slide, atau video. Nah, proses belajar kali ini kita menggunakan video pembelajaran, yang mana dengan mendengarkan Bu Guru atau memperhatikan video ini dengan baik, anak-anak sekalian bisa dapat mengerti apa yang akan kita pelajari. Selanjutnya ada demonstrasi atau contoh. Bu Guru akan menunjukkan contoh nyata atau demonstrasi untuk memperjelas konsep. Nah, Bu Guru di sini akan memberikan video nih agar anak-anak sekalian bisa dengan gampang memahami apa itu konsep yang telah kita pelajari dengan melihat langsung di kehidupan nyata apa yang sedang kita bahas. Nah,
Selanjutnya ada interaksi dan diskusi. Interaksi dan diskusi di sini berisi tanya jawab serta kerja kelompok. Tanya jawab yang dilaksanakan oleh guru dengan murid di sini bertujuan untuk memperjelas apa yang tidak dipahami oleh murid atau apa yang ingin diketahui lebih luas oleh muridnya. Selanjutnya di sini ada kerja kelompok. Siswa dibagi dalam kelompok untuk mendiskusikan atau menyelesaikan tugas bersama. Nah, guru di sini akan memberikan tugas bersama, tapi bukan tugas individu, agar murid-murid sekalian bisa bekerja sama dengan teman sebangku maupun teman sekelas murid-murid sekalian, agar bisa saling melengkapi pemahaman satu sama lain, seperti itu. Selanjutnya ada latihan atau praktek. Wah, kita sudah hampir selesai nih. Kita udah ada di latihan atau praktek. Nah, di latihan atau praktek ada tugas individu atau kelompok serta bimbingan. Nah, siswa akan diberikan latihan atau tugas untuk mengaplikasikan materi yang telah dipelajari. Nah, dari tugas ini, murid-murid sekalian akan bisa mengaplikasikan materi yang telah dipelajari. Seperti itu. Selanjutnya ada bimbingan. Nah, bimbingan ini, ibu guru akan berkeliling atau menunggu teman-teman sekalian atau mencari kepada salah satu di antara murid-murid sekalian, siapa sih yang kurang paham atau siapa sih yang masih tidak paham, seperti itu. Selanjutnya di sini ada penilaian dan evaluasi. Nah, setelah mempelajari dan melewati banyak sekali tahapan, kita akan sampai pada penilaian dan evaluasi. Bu guru di sini akan menilai sejauh mana sih murid-murid sekalian paham materi ini, serta bu guru akan mengevaluasi sedalam mana sih atau sebaik mana sih teman-teman ini mengingat serta memahami materi hari ini, seperti itu. Nah, kuis dan tes singkat di sini akan membantu ibu guru tahu sepaham apa kalian pada materi kali ini, dan juga membantu murid-murid sekalian tahu sampai batas mana murid-murid sekalian paham materi hari ini. Nah, di sini juga Bu Guru akan memberikan feedback. Apa sih Bu feedback itu? Feedback itu adalah memberikan umpan balik atas hasil pekerjaan murid-murid sekalian. Nah, setelah murid-murid sekalian mengerjakan kuis dan tes singkat yang Bu Guru berikan, Bu Guru akan memberikan feedback untuk teman-teman sekalian agar selanjutnya atau pembelajaran berikutnya murid-murid sekalian bisa lebih semangat, bisa lebih antusias, serta merasa Ibu Guru tidak meninggalkan kalian dalam proses pembelajaran. Wah, kita sudah sampai di penutup. Nah, di penutup ada kesimpulan. Bu Guru akan menyimpulkan materi hari ini serta merefleksikan apa yang telah kita pelajari dan bagaimana perasaan kita tentang pembelajaran hari ini. Nah, kemudian Bu Guru akan memberikan informasi tambahan nih kepada kalian di akhir. Jangan senang dulu. Untuk informasi mengenai tugas atau materi, untuk informasi tambahan ini yaitu berisi tugas dan materi yang akan teman-teman atau anak-anak sekalian pelajari di bab berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada salam penutup. Salam penutup ini berisikan penutup atau salam yang akan dilakukan oleh ibu guru sebagai tanda pelajaran hari ini telah selesai. Nah, kita setelah selesai mengetahui petunjuk atau urutan belajar yang kita akan lalui, sekarang Bu Guru akan memberitahu aturan kita di dalam kelas. Nah, di dalam kelas pun kita harus mematuhi aturan. Yang pertama ada dengarkan gurumu untuk pertama kali. Nah, untuk pertama kali, murid-murid sekalian harus mendengarkan Bu Guru kalian yang sedang menjelaskan materi pada hari ini sebagai bentuk penghormatan terhadap guru kalian. Dan juga agar murid-murid sekalian bisa memahami dengan benar-benar dan betul-betul apa yang sedang kita pelajari.
Selanjutnya, selalu baik kepada sesama. Nah, selain perhatikan guru, kita juga harus melakukan baik orang lain yang ada di sekitar kita. Selanjutnya ada gunakan bahan dengan baik. Bahan apa sih Bu Guru? Nah, bahan ini merupakan alat-alat sekolah kalian yang kalian bawa untuk proses belajar kalian, seperti pulpen, pensil, penggaris, correction pen, dan lain sebagainya, untuk bisa menggunakannya dengan baik dan sesuai dengan tempatnya, tidak mencoret-coret sembarangan, seperti itu. Selanjutnya ada angkat tanganmu sebelum berbicara. Nah, pada proses interaksi dan diskusi, sebaiknya murid-murid sekalian mengangkat tangan murid-murid sekalian jika ingin bertanya atau berbicara, agar Bu Guru bisa tahu siapa yang ingin bertanya dan bisa bergantian dengan yang lainnya. Seperti itu, agar kelas tetap kondusif. Setelah kita selesai mempelajari petunjuk, selanjutnya kita akan mulai mempelajari materi hari ini. Nah, kita mulai materi pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, Bu Guru buka dengan berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Nah, sekarang kita masuk pada kompetensi. Nah, di kompetensi ini ada kompetensi awal dan tujuan pembelajaran. Nah, di kompetensi awal di sini murid-murid harus bisa mengidentifikasi bentang alam yang ada di sekitar rumah murid-murid sekalian. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi. Nah, identifikasi ini adalah proses pengenalan penempatan objek atau individu dalam sebuah kelas sesuai dengan karakteristik tertentu. Nah, di sini merupakan proses pengenalan. Dalam proses pembelajaran ini, murid-murid sekalian akan tahu bentang alam atau keadaan alam yang ada di sekitar rumah murid-murid sekalian. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yakni untuk agar peserta didik atau murid-murid sekalian diharapkan mampu menjelaskan potensi sumber daya alam. Nah, tujuannya ini agar murid-murid sekalian bisa menjelaskan potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan murid-murid sekalian. Diingat ya, bahwa tujuannya itu agar murid-murid sekalian bisa menjelaskan potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan murid-murid sekalian. Nah, setelah itu di sini ada gambar Bapak B.J. Habibie nih. Ada gambar pesawat, ada gambar anak sekolah juga. Di sini terdapat tulisan, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya keberhasilan atau kesuksesan bukan milik mereka yang pintar, tetapi milik mereka yang mau berusaha. Maka dari itu, murid-murid sekalian, kita harus mau berusaha walaupun lelah, walaupun capek, walaupun ngantuk, dan lain sebagainya, karena keberhasilan milik orang yang mau berusaha. Seperti itu. Jadi, jangan pernah putus asa dalam mencari ilmu untuk bisa menjadi orang yang berhasil atau sukses kelak di masa depan. Semoga motivasi ini bisa membantu murid-murid sekalian semangat dalam proses belajar sampai materi ini selesai, bahkan sampai seterusnya. Nah, sebelumnya teman-teman atau murid-murid sudah pernah belajar apa itu tumbuhan, apa itu hewan. Nah, tumbuhan dan hewan ini merupakan salah satu dari sumber daya alam atau apa yang dihasilkan oleh alam itu sendiri. Nah, maka dari itu, karena materi hari ini adalah potensi sumber daya alam atau apa yang dihasilkan oleh alam sendiri. Nah, di sini
Bu Guru akan mengaitkan dengan materi yang akan kalian pelajari. Nah, harus diingat lagi ya, bahwasanya mulai dari air, hewan, dan tumbuh-tumbuhan sekalipun merupakan potensi sumber daya alam. Nah, itu termasuk apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini bisa murid-murid sekalian lihat ada gambar laut dan sawah. Kita perhatikan terlebih dahulu ya gambar-gambarnya atau videonya. Nah, setelah dilihat dari kedua gambar ini, apa sih yang ada di pikiran kalian? Keindahan, ya benar, ada keindahan, ada wisata, ada jalan yang bagus, ada pemandangan gunung yang indah, ada bukit-bukit yang juga bagus. Nah, ini semua merupakan potensi sumber daya alam. Nah, yang mana dari laut kita bisa menghasilkan ikan-ikan, terumbu karang dan lain-lain. Nah, itu juga termasuk pada potensi sumber daya alam. Yang mana ikan-ikannya juga bisa kita makan, bisa kita nikmati. Nah, seperti itu. Nah, untuk sawah sendiri kita bisa menanam berbagai macam hal. Seperti kita bisa menanam jagung, padi, tomat, cabai, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan potensi sumber daya alam. Nah, setelah selesai mengidentifikasi kedua video tersebut, ini kita akan lanjut pada materi. Wah, tidak terasa kita sudah masuk pada materi. Nah, materi kita yakni potensi sumber daya alam. Nah, subbab untuk potensi sumber daya alam ini ada 3, yaitu ada pengertian dan pengelompokan sumber daya alam. Yang B, ada potensi dan sebaran sumber daya alam Indonesia, serta yang C, ada pemanfaatan sumber daya alam oleh penduduk. Nah, pertama di sini kita akan mempelajari mengenai pengertian dan pengelompokan sumber daya alam. Kita masuk pada pengertian terlebih dahulu. Sumber daya alam atau natural resource adalah segala potensi alam, baik berupa benda mati maupun makhluk hidup yang dapat dikembangkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, bisa dilihat bahwasanya sumber daya alam merupakan segala potensi alam atau segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam, baik berupa benda mati maupun makhluk hidup yang dapat dikembangkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya sumber daya alam merupakan segala hal yang dihasilkan oleh alam itu sendiri yang bisa kita gunakan sebagai makhluk hidup juga atau manusia untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Seperti itu. Nah, di sini sumber daya alam terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air, dan udara. Sumber daya alam di sini ada atau terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air, dan udara. Yang mana dari tanah bisa tumbuh pohon-pohon, daun-daun, yang kemudian dari buah atau tumbuhan yang tumbuh dari tanah tersebut bisa kita nikmati, bisa kita makan, bisa kita gunakan. Nah, dan dari air yang mana di dalamnya terdapat makhluk hidup juga, serta tumbuh-tumbuhan yang juga bisa kita nikmati seperti ikan, rumput laut, dan lain sebagainya. Untuk udara yang mana sangat berguna untuk kita, untuk bisa bernafas. Seperti itu. Selanjutnya ada
pengelompokan sumber daya alam. Nah, secara umum, sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Jadi sumber daya alam Tiga jenis itu di sini yaitu pertama, berdasarkan kemungkinan pemulihan maupun makhluk hidup yang dapat dikembangkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air, dan udara. Nah, bisa dilihat bahwasanya sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam, baik hal itu berupa benda maupun makhluk hidup. Nah, seperti pohon, tanaman, hewan, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut tadi itu terbentuk karena adanya kekuatan alamiah, misalnya tanah, air, dan udara. Nah, terbentuknya sumber daya alam karena bantuan alamiah dari tanah, air, dan udara. Seperti juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Apakah di sekitar rumah murid-murid sekalian ada sawah, laut, atau pegunungan? Nah, itu juga termasuk pada sumber daya alam. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui di sini yaitu sumber daya yang mana apabila dipakai atau digunakan itu masih bisa bertambah jumlahnya, bahkan bisa lebih banyak dan bisa tetap tapi tidak habis, seperti itu. Nah, di sini untuk sumber daya yang dapat diperbaharui itu ada 2. Yang pertama, pembaharuan sumber daya alam melalui siklus, dan yang kedua ada pembaharuan melalui reproduksi. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat gambar hujan dengan tumbuhan. Nah, contoh untuk sumber daya yang melalui siklus, ya ini seperti hujan. Nah, air hujan ini merupakan salah satu sumber daya alam yang mana jumlahnya bisa saja banyak dan sedikit. Nah, untuk turunnya hujan ini juga harus melalui siklus terlebih dahulu. Begitupun dengan tumbuhan atau pohon. Itu juga melalui siklus. Selanjutnya yang kedua di sini ada pembaharuan melalui reproduksi. Nah, di sini contohnya itu seperti hewan. Nah, penambahan jumlah hewan di sini yaitu melalui reproduksi, yang mana ketika salah satu dari mereka mati maka tidak akan menghabiskan jenis yang lainnya, tapi bahkan bisa bertambah, seperti itu. Selanjutnya di sini yang B terdapat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini ialah di mana ketika kita menggunakan sumber daya tersebut pada saat itu juga habis. Contohnya di sini ada bensin, minyak tanah, seperti itu. Atau batu bara, yang mana contohnya ketika kita memakai bensin untuk sepeda motor kita dalam beberapa jangka waktu, maka bensin itu akan habis dan itu tidak bisa bertambah maupun tetap. Nah, itu yang disebut sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini berdasarkan sifat yang kedua. Yang pertama itu yang A ada sumber daya anorganik atau non hayati, yang kedua ada sumber daya organik atau hayati. Nah, sumber daya anorganik di sini yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati, baik yang berwujud pada cair maupun gas. Contohnya itu seperti udara, tanah, dan batu. Itu merupakan salah satu sumber daya alam yang non-hayati atau anorganik yang langsung dari bumi sendiri. Selanjutnya di sini yang nomor 2 ada sumber daya organik. Yang mana di sini terdapat gambar kerbau dengan tumbuhan. Yang mana berarti sumber daya organik atau hayati itu yang berupa tumbuhan, juga hewan-hewan. Nah, selanjutnya di sini yaitu yang nomor 3 berdasarkan lokasinya. Sumber daya alam yang berdasarkan lokasi ini ada 2. Yang pertama sumber daya alam terestrial, dan yang B sumber daya alam yang akuatik. Untuk yang sumber daya alam terestrial ini berupa
tanah, hutan, dan tanah galian. Yang mana itu sama seperti yang tadi, yang langsung dari tanah sendiri seperti itu. Dan untuk sumber daya akuatik, yang mana sumber daya ini berasal atau berada di dalam laut atau perairan. Contohnya di sini ada rumput laut dengan energi gelombang laut yang mana bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Tuh. Nah, selanjutnya di sini ada evaluasi. Kita sudah sampai di tahap evaluasi. Nah, di sini ada ini sisanya dari 6 sampai 10-nya itu ada di sini. Nah, bukan hanya tugas yang tadi tugas individu, yang ini tugas proyek untuk menunjang dan agar murid-murid sekalian bisa tetap ingat pembelajaran yang kalian pelajari hari ini. Nah, tugas mandiri yang Ibu berikan ini yaitu tugas membuat video edukasi, yaitu buat video singkat yang menjelaskan satu jenis sumber daya alam dan cara memanfaatkannya secara bijak agar tidak merusak yang di sekitarnya. Memanfaatkan satu sumber daya alam dengan merusak sumber daya alam lainnya itu tidak boleh. Selanjutnya di sini ada infografis, yaitu membuat infografis tentang manfaat dan keuntungan terhadap sumber daya melindungi ekosistem. Pokoknya ini tugas buang. Nah, di sini kita sudah sampai pada tentang apa sih Bu Guru? Nah, di sini tentang fungsi video pembelajaran interaktif yang Bu Guru buat. Nah, dibuatnya video interaktif ini agar supaya murid-murid sekalian bisa dengan mudah mengakses sebuah pembelajaran tanpa susah payah ke mana-mana. Nah, sekarang Bu Guru akan menyimpulkan dari awal sampai akhir apa yang sudah Bu Guru jelaskan, bahwasanya sumber daya alam merupakan potensi yang ada di dalam bumi yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia ataupun makhluk hidup lainnya, seperti itu. Dan tadi sumber daya alam itu dibagi menjadi 3 berdasarkan pembaharuan, sifat, juga dari tempatnya, seperti itu. Bisa diingat bahwasanya pembelajaran hari ini amat sangat penting untuk bisa menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, sebelum pembelajaran Bu Guru akhiri, di sini sebelumnya perkenalkan nama Bu Guru Ayu Hakikatul Maula dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Alamatnya Opo-Opo Prejengan, nomor WhatsApp sudah tertera dan email juga sudah di. Mungkin cukup sampai di sini saja pembelajaran hari ini atau materi kali ini. Apabila dari awal sampai akhir terdapat banyak sekali kesalahan atau penjelasan yang salah, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.